air mata pergumulan dan rahmat-Nya. Saudara-saudaraku, bukan rahasia lagi. Sebagai pemercaya, kita semua masing-masing mempunyai salib pergumulan, baik salib pribadi maupun salib keluarga. Salib pergumulan ini selalu kita bawa dalam doa-doa kita setiap hari. Dan memang telah sekian lamanya kita masing-masing menggumulinya. Saudara-saudaraku, kita sering ikut merasa sedih, miris, manakala mengingat nasib orang-orang, anggota keluarga yang amat kita kasihi, merasakan penderitaannya. Begitu berat salibnya. Saudara-saudaraku, proses doa menggumuli salib kadang-kadang membuat kita apatis dan skeptis, ragu apakah Tuhan masih mendengar permohonanku, sehingga sering timbul macam-macam persepsi dan tingkah laku kita kepadanya. Kita bisa malas, kita sering enggan dan sebel bahkan, dan lain-lain. Saudara-saudaraku, Alkitab mencatat kisah pergumulan tokoh-tokoh Alkitab, antara lain Rasul Paulus yang tekun menggumuli salibnya yang panjang itu di dalam riwayat hidupnya. Saudara-saudaraku, sebagai pelayan Allah, Paulus menahan diri dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan, di dalam kesukaran. Firman Tuhan berkata, pada waktu aku berkenan, kata Tuhan, aku akan mendengarkanmu. Saudara-saudaraku, 2 Korintus 6 mencatatnya. Lazimnya salib yang kita gumuli bukan jenis kebutuhan yang pokok, bukan jenis kebutuhan yang mutlak, yang harus ada, harus fulus tersedia tiap-tiap hari. Saudara-saudaraku, salib umumnya kebutuhan kesejahteraan sekunder yang tidak membuat kita mati tanpanya. Saudara-saudaraku, kesejahteraan dan kebutuhan mutlak yang pokok untuk kebutuhan kita setiap hari disediakan Tuhan, dipenuhi Tuhan lewat rahmat dan kemurahannya yang tidak pernah habis-habisnya. Saudara-saudaraku, baru setiap pagi, seperti napas udara segar, kesehatan, pangan, sandang, rasa keamanan, saudara-saudaraku, rezeki sehari-hari, tempat kita berteduh, fasilitas transportasi, dan lain-lain. Kita dapat bertahan hidup sehingga kita dapat menyambung kehidupan. Saudara-saudaraku, sehingga kita dapat bertahan hidup dan menyambung kehidupan. Itulah pemeliharaan Tuhan bagi kita. Saudara-saudaraku, pergumulan atas salib itu adalah PR bagi pertumbuhan iman kita. Di dalam Lukas 18 ayat 8, Tuhan Yesus memberikan pelajaran ini. Merupakan kerja rohani yang dianugerahi Tuhan agar iman kita tumbuh. Saudara-saudaraku, tanpa salib orang akan menjauhi Tuhan. Tanpa salib kita tidak akan sungguh-sungguh, orang tak akan perlu kepada Tuhan. Salib penderitaan, cara Tuhan untuk kita mengasihi Dia, untuk kita berkorelasi dengan dirinya. Saudara-saudaraku, ada waktu perkenanan Tuhan menjawab pergumulan salib kita. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktu aku berkenan, kata Tuhan, aku akan mendengarkan engkau. Janganlah kamu jemuh-jemuh berdoa. Salib, saudara-saudaraku, media sejati yang pas di mata Tuhan. Lukas 14 ayat 37 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, maka ia tidak akan dapat menjadi muridku. Saudara-saudaraku, Tuhan tetap memperhatikan hidup kita, keperluan kita, maka itu janganlah kita apatis dan skeptis. Saudara-saudaraku, janji-janji Tuhan sangat pasti digenapi, asal kita bertekun dan setia, bertumbuh memuliakan Dia. Sebab Dia baik, tidak ada mahkota tanpa salib. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya.